Sebuah gudang plastik dan lapak barang bekas di Rawapasung, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang yang rencananya akan berlangsung mulai 24 hingga 27 Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan hari ini. Bagaimana perjalannya sidang paripurna? Dan apa saja arahan Presiden Prabowo dan kabinetnya untuk mencapai sejumlah program prioritasnya? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam tentunya menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa. Pemirsa, betul sekali Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin sidang paripurna perdana Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Sejumlah menteri dipanggil dan mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Yang menjadi pertanyaan adalah apa arahan dan juga target yang ditujukan kepada seluruh menteri-menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pemirsa, khususnya bahwa banyak sekali program-program prioritas dalam hal ekonomi, pemirsa, yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto. Semuanya dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita mulai ke informasi yang pertama, di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan hari ini. Ya pemirsa, di mana sidang paripurna ini berjalan dengan baik dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, sebelumnya kita ke informasi lainnya, di mana Kejaksaan Agung menginformasikan atau juga bisa dikatakan bahwa informasi terbaru yang kami kabarkan untuk Anda, di mana Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa pacarnya. Ya betul sekali pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mengapul yang memutus bebas Ronald Tanur, pemirsa, tentunya dalam perkara penganiayaan kepada kekasihnya hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar yakni Dini Sera Afrianti. Ya, mereka langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dilakukan upaya penangkapan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain 3 hakim yang merupakan Majelis Hakim Perkara Ronald Tanur, 1 perempuan juga ikut diamankan dan langsung dibawa petugas Kejagung dengan pengawalan aparat TNI menuju ruang sidang atau ruang pidana khusus lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pihak Kejaksaan Tinggi hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan sementara sesuai dengan kebutuhan tim penyidik dari Kejagung. Kajati juga membenarkan bahwa penangkapan 3 hakim terkait gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim. Ya, rencananya ketiga hakim ini akan segera diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awas. Ada sedikit Pak komentar Pak. Sudah pikir dulu Pak. Ada beberapa pemberitaan yang saya lihat di media yang kurang pas pemberitaannya.
Karena ini intinya adalah benar bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dapat pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampitsus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak berkewenangan untuk bisa menyampaikan materi apapun, hanya kepada teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya pemirsa, betul sekali bahwa Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya sang pacar. Di mana 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erintua Damanik, dan Mangapul yang memutus bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar, Dini Sera Afrianti. Ya, mereka dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dilakukan upaya penangkapan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain 3 hakim yang merupakan majelis hakim perkara Ronald Tanur, 1 perempuan juga ikut diamankan dan langsung dibawa petugas kejaksaan atau Kejagung dengan pengawalan aparat TNI menuju ruang pidana khusus lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan sementara sesuai dengan kebutuhan tim penyidik dari Kejagung. Kajati juga membenarkan bahwa penangkapan 3 hakim terkait gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim. Ada sedikit Pak komentar Pak. Pikir dulu Pak. Untuk mengetahui perkembangan terbaru langsung dari Surabaya, pemirsa, saya akan bertanya kepada reporter kami Syamsul Huda di sana. Syamsul Huda, ini bagaimana kemudian proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Kapan rencananya akan diterbangkan ke Jakarta? Seperti apa Syamsul Huda? Baik Caca dan pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan benar bahwa sejak pagi tadi penyidik dari Jampitsus sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penggeledahan hingga menahan 3 hakim terkait dengan perkara bebasnya Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan nyawa pacarnya yakni Sira hilang, meninggal dunia. Dan sejak pagi tadi tim penyidik dari Kejaksaan Agung dibantu oleh dari intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya terus melakukan serangkaian penggeledahan. Penggeledahan diawali dari 2 apartemen dari 2 yakni milik Damanik dan Mangapul, Hakim Damanik dan Hakim Mangapul di salah satu apartemen di kawasan Jalan Tidar Surabaya, tepatnya di Tower 6. Dan dari penggeledahan tersebut polisi Kejaksaan Agung menemukan beberapa barang bukti dan menguatkan sehingga Hakim Damanik dan Hakim Mangapul diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di rumah salah satu majelis yakni rumah Heru, Hakim Heru, di mana rumahnya tepat berada di Jalan Ketintang Surabaya. Dan di sini juga Kejaksaan Agung menemukan beberapa barang bukti yang bisa menguatkan atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh para majelis hakim yang menangani kasus bebasnya Ronald Tanur ini, sehingga tepat pada sore hari, tepatnya pada pukul 16.33, 3 tersangka dibawa langsung ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan awal
guna mendalami temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hakim Heru hadir terlebih dahulu dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyusul setengah jam kemudian baru Hakim Mangapul dan Hakim Damanik tiba di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain tiga hakim majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur, ada satu perempuan juga yang diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Diduga perempuan tersebut merupakan kuasa hukum dari Ronald Tanur, namun belum ada penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi siapa wanita tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat untuk dilakukan pemeriksaan, selebihnya penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, yakni melalui Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sampai malam ini 3 hakim dan 1 perempuan tersebut masih menjalani pemeriksaan awal, masih pihak penyidik Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan belum diketahui kapan ketiga hakim tersebut dan 1 wanita ini akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Demikian. Terima kasih Syamsul Huda mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita nanti akan terus mengupdate pemirsa bagaimana jalannya pemeriksaan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pemirsa hingga nantinya akan diterbangkan ke Jakarta. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda, khususnya mengenai sidang Kabinet Perdana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa arahannya kepada menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan pastinya untuk mencapai target prioritas pemerintahan Prabowo Gibran sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan hari ini. Dalam arahannya, Prabowo menguraikan sejumlah program prioritas yang mengacu kepada kepentingan nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan agenda utama sidang Kabinet Perdana berlangsung satu arah, yakni mendengarkan arahan Presiden Prabowo. Jadi mungkin ini arahan Presiden pertama, sidang kabinet pertama ya kan, dan kita tentu harus mendengarkan arahan dari Presiden supaya kabinet ini mengerti apa yang menjadi target dan cita-cita Presiden. Jadi kita harus dengarkan ada arahan beliau supaya kita nanti bisa langsung mengaplikasikannya di kementerian dan lembaga masing-masing. Lantas, bagaimana berjalannya sidang paripurna? Dan apa saja arahan Presiden Prabowo dan kabinetnya untuk mencapai sejumlah program prioritasnya? Ya pemirsa, kalau tadi Anda menyaksikan kasus hukum pemirsa dari Kejaksaan Agung pemirsa, ini masih berbicara mengenai uang. Kalau tadi adalah keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, bahkan juga gratifikasi. Tapi kalau sekarang kita akan bahas mengenai arah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kalau kita mengacu kepada pidato yang disampaikan pada saat pelantikan Prabowo Subianto adalah mensejahterakan rakyat, swasembada pangan, bahkan juga sandang pangan papan. Hal ini senada dengan arahan yang diberikan oleh Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan Jakarta. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah ada narasumber kita, yakni peneliti LPM FEB UI, yakni Mas Muhammad Dian Revindo. Mas Revindo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, yang pertama kita bahas mengenai secara umum. Sudah dilihat bahwa susunan Kabinet Merah Putih Prabowo hari ini dipanggil, diberikan arahan. Satu hal yang menjadi concern Pak Prabowo adalah ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi menurut kami di LPM, kami punya beberapa studi mengenai kelas menengah yang semakin melemah, mengenai inflasi yang mulai negatif, deflasi 5 bulan berturut-turut, mengenai ekonomi kreatif dan lain-lain. Silakan nanti cek di web LPM.
Nah, kalau kita melihat dari situasi sekarang, setidaknya dalam jangka pendek ada dua hal yang sangat-sangat mendesak. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan konsumen. Memang kemarin deflasi itu belum bisa diartikan daya beli melemah karena komponen inflasi intinya masih positif, orang masih belanja nih. Tapi deflasinya itu sendiri menunjukkan bahwa ada penundaan belanja. Jadi orang menunda karena tidak yakin akan pendapatannya di masa depan, atau dia memang ingin punya jaga-jaga untuk kebutuhan yang mendesak karena situasi dianggap tidak terlalu meyakinkan. Itu agenda pertama, mengembalikan kepercayaan konsumen. Agenda kedua, mengembalikan kepercayaan produsen. Purchasing Manager Index kita sudah di bawah 50, Mbak. Itu artinya bagian pengadaan manufaktur itu sekarang nggak nambah inventory, nggak beli barang. Dia memperkirakan produksi akan melemah selama beberapa bulan ke depan sehingga dia tidak menambah inventory. Nah, jadi saya pikir kalau produksinya confidence, karena manufaktur itu kan juga konsumen untuk barang yang lebih hulu lagi. Nah, sementara konsumen rumah tangga juga melemah. Nah, jadi dua agenda itu. Bagaimana hubungannya dengan kabinet yang gemuk ini? Mbak tentu ngikutin ya, Menko-nya 7, Menterinya 48, Wamennya 56. Tapi itu given aja, kita anggap Pak Prabowo sudah menentukan itu, kita terima situasinya seperti itu. Sekarang bagaimana? Begini, jangan lupa bahwa negara itu hadir di perekonomian itu lewat dua cara. Anggarannya hadir atau kebijakannya hadir. Kalau anggaran mungkin agak berat ya, karena ada nomenklatur baru, ada struktur baru, harus ada nanti bagaimana pembinaan karyawan, lalu kemudian ada pos anggaran dan lain-lain yang mungkin di kuartal kedua tahun depan mungkin baru akan bergerak anggaran. Tapi jangan lupa pemerintah juga bisa hadir lewat kebijakan. Saya ambil contoh gini, kalau lewat anggaran untuk mengembalikan kepercayaan konsumen mungkin di akhir tahun ini meningkatkan penyerapan anggaran, ya itu dipercepat sehingga belanja bisa menggerakkan perekonomian dari sisi permintaan. Dari sisi produksi misalnya untuk mengembalikan kepercayaan manufaktur untuk berproduksi lagi, contoh kebijakan yang murah tanpa memerlukan anggaran banyak adalah tindakan tegas terhadap impor ilegal dan impor yang diduga ada dumping dari Tiongkok. Karena Tiongkok sekarang sedang kesulitan menjual produknya ke Amerika, kemana-mana, lalu mendumping ke Indonesia. Kalau kita tahu beberapa bulan terakhir ini ada penutupan banyak industri ya, mulai dari terutama tekstil, itu karena industri serat juga sudah mengatakan, Kemenko UKM sudah mengatakan banyak impor ilegal. Kalau itu ditindak, itu kan tindakan murah, tidak perlu pakai anggaran besar gitu. Beda dengan makan gratis dan lain-lain. Tapi itu kan mengembalikan kepercayaan industri bisa membeli inventory lagi, lalu ekonomi akan bergerak. Jadi menurut saya kata kuncinya kalau anggarannya belum bisa hadir secara maksimal, apalagi kementeriannya banyak, regulasinya harus pro terhadap iklim usaha yang sehat. Oke, kalau kita mendengar pidato dalam atau arahan dalam sidang kabinet perdana hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saya minta semua Menko, minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari. Jangan mengada-ngada, studi banding, nah seperti itu. Kalau melihat dari komposisi atau penunjukan menteri dan juga wakil menterinya, sekiranya mereka akan melakukan bentuk studi banding seperti apa? Atau mungkin tergantung pragmatisme masing-masing, sudut pandang masing-masing, bagaimana nanti anggaran tersebut dialokasikan. Nanti dijawab sesaat lagi Mas Revindo, usaha jeda berikut. Apa kabar Indonesia Malam kembali bersama Anda. Menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri kewenangan, copot saudara.
saudara. Suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Itu dia tadi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menteri-menteri harus berani mengambil kebijakan. Nah, kira-kira menurut Mas Revindo, kebijakan apa yang paling baik dilakukan oleh menteri-menteri Kabinet Merah Putih Prabowo untuk membalikkan keadaan dalam sisi ekonomi ya? Pak Jokowi sudah bersama dengan kita melalui fase mulai dari kondisi geopolitik bahkan juga pandemi COVID-19, seperti apa? Ya. Saya akan kembali ke kerangka dua itu, pemerintah bisa hadir lewat dua, lewat anggaran, lewat proyek, atau lewat regulasi. Kalau lewat anggaran, ini waktu yang tepat untuk membalikkan lewat lewat penyerapan anggaran. Masih ada sisa waktu 2 bulan. Memang isunya kalau penyerapan itu satu, dia dialokasikan secara benar atau tidak. Kedua, secara administrasi buktinya lengkap atau tidak. Lalu keempat, penyerapannya berapa persen. Dan terakhir yang paling penting, berdampak atau tidak terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Makanya kita apresiasi sekarang BPKP yang lebih kepada impact dari suatu anggaran, penggunaan anggaran dan kebijakan itu sudah mulai melihat sejauh mana efektivitas anggaran terhadap satu capaian pembangunan. Itu apresiasi, itu aja dikejar. Jadi berani itu maksudnya selama benar tidak korupsi ya gunakan saja asal kita bisa mengukur dampaknya. Itu pertama dari sisi anggaran. Lalu dari sisi kebijakan, yang paling penting saya kembali ke tadi, industri sekarang kolaps, tekstil, keramik, kosmetik kolaps oleh impor ilegal dan impor yang mengandung dumping dari Cina. Itu harus ditindak tegas agar industri bangkit. Lalu kemudian berikutnya adalah yang juga mungkin penting dalam sisa waktu ini adalah pangan. Kalau kita jalan nih Mbak di jalan tol atau kita naik kereta, kanan kiri itu lahan sawah banyak yang kosong tidak ditanami. Kenapa petani itu ragu untuk menanam karena inputnya mahal, kemudian harga tidak cukup memberikan profit dan lain-lain. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo dan kabinetnya bisa menjamin nanti akan ada harga yang cukup baik, misalnya HPP harga pembelian pemerintah untuk gabah itu dinaikkan Rp1.000 gitu, jamin petani tidak akan rugi, itu akan sangat baik karena petani, jangan lupa petani adalah juga konsumen untuk berbagai input dan dia akan mampu mengendalikan inflasi di masa mendatang. Mungkin itu 3 agenda utama. Selain juga di luar negeri, Pak Prabowo ini kan sangat concern dengan geopolitik dan geoekonomi. Jangan lupa kita harus ngintip apa kira-kira outcome dari Pilpres Amerika. Ya. Kemudian seberapa akan berlangsung lama krisis Ukraina dan seberapa eskalasi dari krisis Timur Tengah. Itu harus diantisipasi ke Indonesia. Oke, karena ini merupakan kajian akademis ya, atau mungkin secara saintifik mungkin sudah diteliti, kita bukan pesimis, tapi bisa tidak semua itu dikejar di 100 hari pertama Prabowo Gibran? Nah, itu justru menurut saya tidak akan mengejar 100 hari, karena nanti kalau 100 hari dikejar akan dibuatlah target-target yang instan gitu. Tapi yang penting dalam 5 tahun harus ada arahan yang jelas, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan industrialisasi yang kuat. Itu saya pikir arahan lebih penting dalam jangka panjang. 100 hari saya khawatir nanti semua mencari cara instan ya, bahaya malah. Mas Revindo, terima kasih banyak. Nanti kita tunggu bagaimana kemudian kerja-kerja dari Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda usai jeda berikut. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam dan masih terkait penangkapan 3 hakim terkait kasus atau gratifikasi dan suap dari kuasa hukum Ronald Tanur. Dan untuk memperbarui informasinya langsung saja kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Farah di sana. Farah, silakan. Ya, Caca dan juga pemirsa, memang saat ini ketiga hakim dan juga 1 kuasa hukum dari terdakwa Ronald Tanur ini masih berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kami masih menunggu apakah ketiga hakim tersebut ini akan diberangkatkan ke Jakarta malam ini juga atau besok pagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, memang tim penyidik pidana khusus Kejagung RI telah melakukan sejumlah penyidikan di beberapa titik wilayah Surabaya, utamanya di 6 titik untuk melakukan penggeledahan dan juga penyitaan di sejumlah lokasi berkaitan dengan kasus gratifikasi dari terdakwa Ronald Tanur. Beberapa titik diantaranya ini, pemirsa, ada di apartemen milik Erintua Damanik yang merupakan salah satu hakim dari
kasus terdakwa Ronald Tanur di apartemen Gunawan Satidar, dan di lokasi yang sama ini juga ada apartemen milik dari Mangapul, kemudian di wilayah Ketintang Baru Selatan, kemudian di Jalan Raya Kendang Sari nomor 51 sampai 53 Surabaya yang merupakan kantor dari Lisa Associates yang menjadi kuasa hukum dari terdakwa Ronald Tanur, kemudian di wilayah Kendang Sari Selatan yang merupakan rumah dari kuasa hukum Ronald Tanur, dan juga di Jalan Manyar Tirtoyoso Utara. Berdasarkan hasil penyidikan dan juga penyelidikan yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi, pemirsa, ini memang ketiga hakim dari terdakwa Ronald Tanur dan juga satu kuasa hukum dari terdakwa Ronald Tanur sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi pembebasan terdakwa Ronald Tanur. Dan informasi yang kami dapatkan ini, pemirsa, memang ketiga hakim dan juga satu kuasa hukum yang saat ini sedang berada di Kejati Surabaya ini diperkirakan kemungkinan akan berangkat ke Jakarta ke Kejagung RI pada besok pagi. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Caca. Ya, terima kasih Farah mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sekarang kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia melaksanakan pertemuan Dewan Pengurus Harian dan mengumumkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Kadin juga melakukan dialog ekonomi bersama Ketua Dewan Penasehat Hasim Joyo Hadikusumo dan Ketua Dewan Usaha Khairul Tanjung. Bisa menempati kursi yang telah disediakan. Acara pertemuan Kadin ini juga dihadiri dan dibuka oleh kata sambutan dari Rosan Roslani selaku Ketua Kadin Indonesia periode 2015-2021. Setelah mendengarkan kata sambutan dari para petinggi Kadin Indonesia, agenda dilanjutkan pembacaan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dan diakhiri dialog ekonomi Kadin yang membahas rencana pertumbuhan perekonomian Indonesia di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dialog tersebut dimoderatori oleh Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri dan diisi oleh Hasim Joyo Hadikusumo dan Khairul Tanjung. Dalam kesempatan ini, Anindya Novian Bakri mengapresiasi gagasan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bersama Gibran Rakabuming Raka. Memang kita lihat pemerintah kali ini seperti sebelumnya juga, tapi kelihatannya ingin melibatkan swasta dalam menggerakkan ekonomi nasional. Nah, ini masuk akal sekali karena tadi juga disinggung sedikit oleh Pak Menteri Investasi bahwa dari 22.000 triliun PDB Indonesia, 3.600-nya APBN 15%, 85%-nya yang lain. Yang lain adalah di sini. Dimana kalau dibagi dua, setengahnya daya beli masyarakat yang kita tahu sekarang lagi mendapat tekanan. Tapi kalau kita lihat dari program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, baik dari Asta Cita, 8 program quick win sampai 17 program utama, tujuannya ialah bagaimana dana bisa masuk ke kantong masyarakat. Entah mau dari pembangunan sekolah, rumah sakit, lumbung gizi, dan lain-lain, tujuannya justru seperti itu. Bukan mengambil dana masyarakat lagi untuk serta-merta infrastruktur yang sudah dibangun demikian baiknya selama 10 tahun. Dalam sesi tanya-jawab, Hasim menjabarkan rencana program yang akan dilakukan dalam rangka menumbuhkan ekonomi Indonesia. Yang pertama akan mulai program makanan bergizi. Itu langkah strategis untuk ekonomi, ya. Ini program sebetulnya investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ya, ada ibu-ibu kita. So yang target Pak Prabowo akan berikan makanan bergizi untuk 78 juta anak sekolah dan anak prasekolah dan anak-anak yang belum lahir. Itu berarti ibu-ibunya akan dapat. Itu yang langkah pertama yang akan dilaksanakan. Terus ada program-program lain, perumahan, kawasan food estate, dan lain-lain. Saya kira itu program-program akan jalan serentak. Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia Khairul Tanjung optimis bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto saat pelantikan menjawab harapan dan mimpi masyarakat Indonesia. Yang pertama kita lihat pidato Bapak Prabowo pada waktu pelantikan beliau itu merupakan pidato yang menjawab
harapan dan mimpi-mimpi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentu yang kita tunggu sekarang ini adalah implementasinya. Ya, tentu kita harus berikan waktu untuk Pak Prabowo dan timnya, para menteri, ya, untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Tentu kita merasa optimis, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden itu dapat diimplementasikan. Dan dari Jakarta, Yuni Keswandi, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Putri Windasari dengan judul Makanan Bergizi Gratis akan bakal dongkrak ekonomi. Saya Cica Nisa, selamat malam, sampai jumpa.